لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora Indah Lestari. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan podcast bersama dosen Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Inggris USU, juga Ketua Komisariat Daerah Sumbagut, Himpunan Penerjemah Indonesia. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Bapak Dr. Rudi Sofyan, SS MHum. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak aktivitas di hari ini Pak, di new normal hari ini? Ya, tetap seperti biasa. Banyak rapat Zoom, ya, pekerjaan online, mengecek email, membalas email. Ya, tetap sama seperti sebelumnya. Tapi lebih ke online sekarang Pak ya? Masa pandemi ini saya menulis satu buku ya. Oke, ada buku. Ya, ada buku yang sudah berhasil saya tulis. Sudah rilis Pak belum? Sudah rilis. publish. Saya tidak bawa bukunya ini. Oke. Nanti di ebook ada Pak ebook? E-booknya juga sedang disusun karena baru terbit sekitar seminggu yang lalu bukunya. Oh, seminggu yang lalu. Iya. Mungkin bisa diinformasikan Pak judul bukunya nih. Judul bukunya Kajian Terjemahan, Kajian Terjemahan. Panduan Penelitian dan Praktik Penerjemahan. Nah, buat teman-teman Gelora nanti bisa dicek di mana Pak nih? Bisa didapatkan bukunya? Ya, bukunya belum kita berikan ke pasar, tapi Oke. sudah terbit. Nanti Sudah kita terbit. akan Tapi insya Allah nanti Pak ya? ya, nanti kita akan kasih tahu di mana bisa dibeli bukunya. Oke, siap. Buat teman-teman Gelora, tungguin aja buku dari Bapak Rudi Sofyan ini ya. Bisa diceritakan Pak, apa sih ini Komisariat Himpunan Penerjemah Indonesia nih Pak? Oke. Jadi begini, di Indonesia ada asosiasi profesi yang disebut Oke. dengan Himpunan Penerjemah Indonesia. Oke. Mereka memiliki beberapa pengurus daerah, Mm-mm. beberapa komisariat. Salah satunya itu ada di Sumatera bagian utara, Mm-mm. Sumbagut. Nah, asosiasi ini juga menghimpun berbagai kalangan untuk menjadi anggota. Mm-mm. Tidak hanya dari sastra Inggris, juga dari bidang lain boleh, Oke. sepanjang mereka concern ataupun beraktivitas dalam dunia terjemahan dan bahasa. Secara periodik, asosiasi terus melakukan training, latihan-latihan kepada para anggotanya sesuai dengan perkembangan dunia terjemahan dan dunia teknologi. Oke. Ya. Ini kantornya di mana Pak ya? Ya, nah penerjemah itu kantornya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, mereka bekerja dari rumah, mengkontak klien dari email, Oke. kirim nomor rekening seperti itu. Oke. Ya, kemudian mengerjakan tugasnya dengan sistem dan juga mengirimkan. Jadi bisa saja tidak pernah ketemu dengan kliennya. Oh, gitu. Ya, mereka bekerja di rumah. Waktu bekerja juga bisa disesuaikan kapan dia mau bekerja. Oh, Ya. gitu. Jadi semuanya dari rumah kalau kerja penerjemah. Oh, penerjemah gitu Pak. Ya. Saya kira tadi yang di pikiran saya itu misal ada tamu asing atau duta besar negara Ya. asing ke Indonesia, lalu Bapak duduk di situ, beliau beliau berbicara dengan bahasanya, Ya. Bapak yang menerjemahkan. Saya pikir Nah, gitu tadi Pak. Itu namanya juru bahasa. Oh, Ya, beda. Beda. Oh, Jadi oke. pada waktu yang lalu orang masih menyatukan apa namanya terjemahan. Ya. Oke. Jadi sekarang setelah perkembangan ilmunya lebih baik, ternyata terjemahan punya dua profesi. Mm-mm. Satu profesi namanya penerjemah, yaitu mengerjakan bahasa tulisan, Oke. satu teks ke teks lain. Yang kedua namanya juru bahasa, Oke. yang mengerjakan satu ujaran lisan ke ujaran lisan yang lain. Oke. Itulah seperti yang tadi, itu juru bahasa. Itu namanya juru bahasa Pak. Oh. Nah, sahabat Gelora yang gagal paham sudah tercerahkan ya hari ini. Ya, Ini dari profesi Bapak juga seorang dosen Pak nih, dosen Ya, Fakultas Budaya, jurusan Bahasa Inggris USU Pak. Ya. Ini gimana awal ceritanya Pak nih? Karir Bapak ini kenapa bisa sampai jadi dosen plus sebagai penerjemah ini Pak? akademik itu begini. Saya lulus dari bahasa asing ya, Fakultas Bahasa. Oke. Bahasa itu, Oke. bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, kemudian saya memperdalam linguistik, Oke. dan yang terakhir saya memperdalam bidang kajian terjemahan. Oke. Nah, dalam terjemahan itu saya juga mengambil spesialisasi bidang proses. Oke. Nah, proses ini adalah apa yang terjadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Mm-mm. Jadi dari pekerjaan mulai masuk sampai pekerjaan keluar, Oke. diberikan kepada klien. Nah, dalam proses-proses ini tentu ada juga yang namanya manajemen. Manajemen juga. Ya, sehingga saya mengembangkan yang namanya quality assessment, penilaian kualitas terjemahan. Oke. Dari situ. Oke, berarti Itu secara memang akademik. ya berarti memang
Bapak sampai di titik ini pun sudah punya proses yang panjang sebelumnya Pak ya. Oh betul ya. Jatuh bangun pasti Pak ya. Makanya kadang-kadang klien itu kasih kita misalnya dokumen Oke. 3-4 halaman, kemudian kita tanya berapa, kita kasih sekian rupiah. Kok mahal sekali Pak? Kan hanya mindah-mindahin gitu ya. Saya bilang betul, saya memang ngerjakannya cepat, 2-3 jam selesai. Tapi Bapak mau bayarin training saya berpuluh-puluh tahun lalu. Pengalaman di belakangnya yang buat itu betul. Berharga Pak ya. Ya, untuk bisa mengerjakan itu secepat itu dan semudah itu, saya perlu sekolahnya panjang. Iya, gitu. Sekedar informasi buat teman-teman Gelora Indah Lestari, kita undang Bapak Rudi Sofyan ini ke Gelora Indah Lestari karena beliau merupakan customer kita, customer loyal kita, memakai jasa Gelora Indah Lestari. Nah, yang mau dibahas di sini Pak, perjalanan Bapak soal tur kemarin Pak ke West Europe Pak itu. Ya. Itu mungkin sebelum ke situ Pak, gimana sih awal ceritanya Bapak ketemu dengan Gelora Indah Lestari dan memutuskan memakai jasa Gelora Indah Lestari saat perjalanan West Europe itu Pak? Ya. Saya teman baik ya dengan pimpinan Gelora Indah Lestari. Kemudian saya waktu itu bertemu, berdiskusi, mengatakan saya mau pergi ke Eropa dan saya agak kesulitan mengurus visa. Ya, karena harus ke Jakarta bagaimana. Saya tidak paham prosedurnya. Kemudian diarahkan dan dipandu. Alhamdulillah visa saya yang seharusnya 15 hari, mereka kasih 2 bulan. Ya. Cukup lancar ya, 2 bulan keluar visanya. Bisa sampai 2 bulan saya di Eropa. Dan waktu itu paket 13 hari Pak ya. 13 hari ya. Di 3 negara ya Pak ya. 5 negara. Iya, 5 negara. Oke Pak. Pak, selama perjalanan di sana Pak itu, negara-negara ini kan banyak yang dikunjungi Pak ini. Tentunya pasti beda negara, beda kultur budayanya Pak. Betul. Apalagi dengan Indonesia nih Pak. Yang jadi pertanyaannya Pak ini, sejauh mana sih perbedaan kultur budaya Eropa dengan kita ini Pak, Indonesia sendiri? Mulai dari disiplin ataupun orang-orangnya gitu Pak. Kalau disiplin mereka sangat ketat ya. Sangat ketat Pak ya? Karena juga memang keadaan alamnya membuat mereka harus ketat. Jadi kalau di Indonesia orang mau nanam padi, dia lupa nanam, bulan depan tanam tidak masalah. Masih bisa panen. Tapi kalau di Eropa dia terlambat menanam, nggak akan panen karena musim akan berganti. Oh iya, Eropa 4 musim Pak ya. Ya, jadi mereka kalau musim tanamnya harus menanam betul, berserentak. Itu yang saya lihat. Sehingga tidak ada orang yang berleha-leha menunggu-nunggu bermalas-malasan. Jadi wajar itu. Itu pertama itu ya. Yang kedua, bahwa saya lihat mereka sangat siap dengan pendatang. Mereka paham bahwa kita itu datang untuk berlibur dan mengeluarkan uang untuk negara mereka. Jadi mereka itu sangat paham kita turis itu, dan ya saya lihat kalau di Eropa itu mereka sangat respect sama turis di Indonesia. Oh gitu Pak. Ketika saya ngobrol-ngobrol saya tanya, kenapa ya di Indonesia kok Anda terlalu respect? Kemudian dia bilang, saya boleh jujur nggak Pak? Ya kenapa? Saya bilang, ya Anda jauh dan negaranya berkembang. Bagi kami kalau nyampe di Eropa, kalau nggak kaya pasti pinter. Berarti saking mindset mereka gitu Pak ya? Seperti itu, mindsetnya seperti itu. Jadi cukup bangga kita di Indonesia di Eropa. Betul. Nah Pak, di antara negara tempo hari yang Bapak ke West Europe, mana sih negara yang the best sih momen bagi Bapak itu? Yang paling saya senang Swiss. Bahkan Swiss, Pak. Waktu berangkat itu ada pengalaman, saya bilang lucu atau menarik ya. Di Swiss itu. Waktu itu saya sampai di hotel dan kebetulan saya ada kebutuhan mengecek sesuatu di airport. Ya, di airport. Saya udah lihat jaraknya di airport itu tidak begitu jauh naik kereta api. Nah, saya tanya resepsi hotel di mana stasiun kereta api. Ditunjukkan. Saya ketemu masuk stasiun kereta api, tak ada orang, hanya ada mesin. Dan semua tuturan instruksi bahasa Jerman. Saya tidak mengerti. Saya menunggu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mau membuang sampah ke dekat stasiun itu. Lalu saya bahasa Inggris, saya tanya, saya mau ke airport naik kereta api, bisakah Anda bantu saya untuk tiket? Dia juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bisa bahasa Inggris. Nah itu di sebuah daerah yang katakanlah pinggiran. Di pinggiran tidak jauh dari Zurich ya. Saya kaget kok bisa ini orang tidak bisa. Dan saya akhirnya tidak bisa berangkat ke airport dengan kereta api. Terakhir saya ambil taksi. Ya saya berpikir ya taksi berapalah taksi kan gitu ya. Tanya taksi saya tanya karena jaraknya juga sekitar 20-an kilometer dari lokasi hotel saya taksi. Kemudian taksi datang masuk, setelah taksi baru setelah bayar saya kaget.
karena saya tarifnya 300 euro. 300 Itu sama euro. dengan 4,5 juta rupiah. 4,5 20 kilometer, Pak. Jadi kurang pergi. Ya. Kalau di sini naik Grab atau taksi sampai segitu banyaknya, mungkin sudah sampai pingsan supirnya. Bagus jalan kaki aja Betul. 20 kilo. Ya. Oke, Pak. Tadi kan negara nih, Pak, negara Swiss. Kalau kota, Pak, nih mana yang the best, Pak? Kota yang Kalau dikunjungi. di Eropa saya senang kotanya di Munchen. Munchen? Ya, Oke. di Jerman. Jerman. Ya, saya senang di Munchen karena menurut saya Munchen itu tidak sepadat kota-kota lain. Oke. Kalau kota, Kalau Italia, Pak? Italia agak Venice, was-was, Venice. agak was-was kita. Agak mas. Venice itu saya kira lebih cantik di foto daripada aslinya. Oh iya, Ya, aslinya biasa saja. masih bisa sih. Ya, tapi memang ya luar biasanya itu kita kebayang ada kota di atas air. Ya, itu yang Oh luar biasa. iya. Tapi Tapi di apa juga ada, Pak, tuh Di di Belawan juga ada. Di gitu. Belawan juga ada. Kapok nggak, Pak, ke West Europe atau ke Eropa? Saya tetap Tetap mau, Pak? kepingin gitu. Tetap kepingin, Pak, ya? Tetap menarik ke sana itu. Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita gali dari sana. Oke. Nah, Pak, ini mungkin untuk teman-teman Gelora Indah Lestari, Pak, ini. Ya. Perjalanan Bapak ke West Europe itu, Pak. Pelayanan yang diberikan Gelora Indah Lestari, Pak, ini rate-nya 1 sampai 10 berapa sih, Pak? Supaya teman-teman juga bisa tahu, Pak. Kalau saya bilang 9. 9. Ya, 9. Karena ketika kita ada problem, kita laporkan ke Medan, mereka langsung Oke. tidak lanjutin itu. Dan masalah clear, Pak. Slide clear. Ada misalnya waktu itu kita ada selisih paham antara jam kita makan ke restoran dengan schedule yang ada. Iya. Itu karena waktu itu kami ada macet di sekitar Frankfurt. Oke, Ada Frankfurt. macet di tol sehingga terlambat sampai di restoran. Nah, restoran di Eropa itu Mm-mm. kecil saja. Oke. Jadi kalau kita terlambat masuk, grup lain sudah di dalam duduk. Oh iya, Nah, iya. kita tidak dapat duduk karena sudah lewat jam. Nah, waktu Hmm. itu mereka komplain Anda sudah lewat jam, tidak bisa makan. Kita beritahu Oke. kemari, akhirnya kita dikasih box, makan Oke. box. Karena dalam sudah jam itu udah penuh, Mm-mm. sudah diikuti, udah masuk lagi kelompok-kelompok lain di dalam restoran itu. Berarti memang benar disiplinnya itu, Pak, ya? Sangat disiplin, sangat disiplin. Oke. Berarti 9, Pak, ya? 9. Alhamdulillah. Untuk teman-teman Gelora Indah Iya. Lestari, Pak, nih pengen tahu Betul. ya kan? Oke, Pak. Nah, Pak, bicara pandemik tadi. Ini kan sedang berlangsung pandemik Ya. new normal. Pertanyaannya adalah nanti kalau pandemik sudah berlalu, Pak, sudah selesai dan itu semua harapan kita, Pak, ya. Mau kemana, Bapak? Liburannya nih maksudnya, Pak. Kalau sebelumnya kan West Europe ya, nih, ya. kalau ini gimana selanjutnya, Pak? Saya inginnya ke Turki sih sebenarnya. Ke Turki, Iya. Hagia Sophia. Ya. Hagia belum, Sophia. belum pernah ke sana dan kepingin ke Turki. Oh, ke Turki. Yang daya tariknya apa sih, Pak? Yang menarik Bapak tuh? Satu karena belum pernah, yang kedua ada balon terbang itu ya. Oh ya, ya. Itu aja yang menarik saya. Ke Turki, Pak, ya. Turki. Insya Allah, Pak, nanti kita ada program Turki, bisa kami info ke Bapak. Ya, alhamdulillah saya bisa nanti. Oke. Oke, buat teman-teman Gelora Indah Lestari, ada lagi satu kisah menarik nih dari beliau, Bapak Rudi. Beliau ini sekolahnya di Australia, Pak, ya. Ya, pernah ada pelatihan. Oh, pernah ada pelatihan di Australia. Beliau ini pernah melaksanakan pelatihan di Australia. Dan bagaimana ceritanya dengan Gelora, Pak, antara Australia sama Gelora? Nah, itu tadi visa kan saya juga butuh. Oke. Ya, pengurusan visa, Oke. tiket perjalanan di sana, Oke. dokumen saya juga diurus oleh Gelora karena ini sifatnya individu, Mm-mm. kegiatannya tentu saya sendiri yang atur. Tapi dokumentasi dan keberangkatan itu sudah diurus oleh Gelora. Gelora Indah Ya, Lestari, Pak. Cukup Jadi cepat dan rapi lah. kembali lagi buat teman-teman, kita pelayanan kita meliputi visa, tour dan macam-macam lah. Nanti bisa cek di website kita di www.gloraindahlestari.com. Oke. Nah, pengalaman di Australia ini, Pak, apa yang berkesan? Yang berkesan begini, kita pernah tur ke satu daerah. Mm-mm. Terus di sana itu driver sudah mengatakan dilarang makan dan minum Mm-mm. di dalam bus. Oke. Nah, kita satu bus itu banyaknya orang Indonesia kan gitu. Tidak boleh. Nah, ketika berhenti di toilet disebutkan yang mau makan kecil silahkan makan di luar bus, Oke. yang ke toilet silakan. Tapi Oke. kita kan suka ke foto-foto dulu. Oh iya. Kasihkan foto-foto, kita langsung naik ke bus. Oke. Di bus ada yang makan roti itu ya. Oke. Busnya berhenti, supirnya marah. Saya sudah bilang jangan makan di bus. Ini bus bukan restoran. Silakan turun dan makan. Tidak diberikan. Jadi akhirnya kamu yang bilang tolong ini ikuti aturan.
Padahal menurut kita makan roti di bus Iya, tidak boleh. biasa, Tapi Pak. busnya berhenti dan perintahkan turun dari bus untuk makan. Oh, tapi nggak ditinggal Pak ya? Nggak ditinggal. Saya tanya, Ditinggal. kenapa tidak boleh? Iya, makanan kalian beraroma. Oh, Ini bus ber-AC. Nanti bus ini yang lain mau pakai komplain. mengganggu Pak ya, Ya. mengganggu yang lain. Jadi berarti. saya paham juga kenapa mereka tidak izinkan kita makan. Oh, Ya tahu lah kita makan kadang makan rendang, makan ini macam lah Pak ya. macam-macam ya. Tapi untungnya bukan Bapak Pak ya. Bukan saya, bukan saya. Ya, dan yang lebih menarik lagi bagi saya pengalaman mengemudi mobil di Australia. Itu gimana ceritanya Ya. Pak ya? Jadi kalau mengemudi mobil di Australia itu kalau jalan itu tidak ada garisnya, kita pasti kebingungan Mm-mm. karena mereka menggunakan harus mengikuti peraturan itu 100%. Mm-mm. Tidak boleh ada sedikit pun kita kecolongan dengan itu. Nah, itu garis harus betul-betul diikuti. Dan Oke. ya dan paling repot buat kita untuk menentukan di mana mau parkir. Oh. Ya, kita harus ada 16 tempat yang kita nggak boleh parkir dan kalau Oke. parkir pasti mobilnya didenda. Oh. Ya, itu cukup merepotkan di Australia itu kalau bawa Repotnya. mobil ya. Kita Oke. pernah bawa mobil dan cukup merepotkan dengan mengikuti aturan itu. Nah, dengan repotnya aturan itu, Mm-mm. negara memaksa semua orang untuk menggunakan transportasi publik. Oh. Ya, jadi kalau misalnya kita naik katakanlah bus ya, bus Oke. nomor 19 dari A ke B, Oke. kemudian tengah jalan ada kecelakaan, Mm-mm. busnya tidak bisa lewat. Mm-mm. Nanti perusahaan bus itu akan mengirim mobil-mobil kecil Untuk seperti mobil melangsir. pool gitu, itu Pak. untuk melangsir dan diantar ke rumah kita bukan lagi ke stasiun. Oh, langsung ke Ya, tujuan. Oh, ya. iya. Dia iya, langsung iya. buat servis bus itu dan itu gratis. Jadi kita dilayani seperti turis yang Oke. diantar jemput itu. Oke. Padahal mereka yang menjemput kita dari bus tadi dan mengantarkan ke rumah masing-masing. Oke. Kalau tadi naik bus kita Mm-mm. cuma berhenti sampai halte kan, Full jalan ke stop-nya. rumah. Tapi kalau ada problem mereka layani sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Ya. Oh. Tapi Berat- tidak ada yang berharap ada kecelakaan, Iyalah, ada, pasti, ada Pak. halangan. Pasti, Ya. pasti. Berarti memang itu salah satu program pemerintahnya juga Pak ya mungkin. Ya, Supaya warganya naik angkutan umum Pak ya. Angkutan umum, Menghindari kemacetan banyak Betul. lah Pak ya. Oke Pak. Oke Pak, mungkin ini di akhir sih untuk penutupan dari Bapak. Ada yang bisa disampaikan ke Pak untuk teman-teman Gloria Lestari supaya mereka mengetahui ataupun berminat untuk melaksanakan perjalanan tur Eropa, Australia dan lainnya Pak. Boleh Pak. Bagi saya sederhana saja bahwa kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Oke. Caranya nih, kan sering orang bangga ya, caranya Oke. seperti apa? Menurut saya cara sederhana saja. Mm. Kalau Anda bepergian ke luar negeri, yang pertama ikutlah aturan, Oke. yang ketiga jangan buang sampah sembarangan. Jangan bohong sama Ya, sembarangan. dengan demikian Anda akan dihormati sebagai warga negara kelas dunia. Oke. Ya, karena di dunia ini dimanapun di negara manapun itu mereka ikut aturan, ikut antrian dan menjaga kebersihan. Oke. Itu aja pesan saya kepada rekan-rekan yang akan bepergian ke luar negeri. Nah, buat sahabat Gloria Lestari, siapa yang mau berangkat nanti ke Eropa, Eropa Barat, Australia, bisa dengan Gloria Lestari dan juga tetap ingat himbauan dari Bapak Rudi tadi, menjaga nama baik negara kita, Pak, Indonesia. Pak, jangan buang sampah sembarangan. Oke, Pak. Oke, Pak Rudi, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami melaksanakan podcast kita hari ini, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Tetap sehat dan sukses selalu, Pak ya. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Gloria Lestari yang telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, serta like video ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.